Selamat pagi. Mari kita bersatu dalam doa, kita mulai kebaktian kita hari ini. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan dalam satu minggu ini Tuhan, begitu banyak berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, kami rindu, kami ingin memuji Engkau Tuhan di hari ini untuk kebaktian hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kebaktian dari awal, tengah hingga pada akhirnya Tuhan. Tuhan juga berkati hamba-hambamu yang turut ambil bagian dalam kebaktian kami hari ini Tuhan. Dari penyambut tamu, singer, song leader, pemain musik, pemegang OHP. Tuhan berkati. Tuhan juga berkati untuk gembala sidang kami, Bapak Paulus Supit. Kiranya Tuhan mau memberkati beliau Tuhan, biar beliau bisa menjalankan misi dan visi yang Tuhan berikan kepada beliau Tuhan. Tuhan juga berkati nanti hambamu, Bapak Pengki Ando akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hambamu dengan minyak urapan yang baru Tuhan, dan berkata-katalah melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang beliau katakan itu lain dan bukan oleh Tuhan yang berkata-kata kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin dalam perjalanan Tuhan, Tuhan berkati, tibakan di tempat ini dengan tanpa kekurangan suatu apapun. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga berkati untuk gedung ibadah ini Tuhan, apabila ada kuasa-kuasa gelap yang ingin mengganggu jalannya kebaktian kami hari ini Tuhan, kami bersati dan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus memenuhi pada seluruh ruangan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi katakan shalom. Kiri kanan berikan salam. Katakan Tuhan baik, Tuhan Yesus memberkati. Bilang semuanya, bulan ini bulan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yang butuh jawaban dari Tuhan, bulan ini terima jawaban. Amin. Yang membutuhkan sesuatu dari Tuhan, bulan ini dikirimkan. Saya percaya Tuhan gak pernah terlambat melakukan segala sesuatu. Dia selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Bahkan dia selalu ada di setiap proses kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kita ada dalam masalah, dalam proses, karena tujuan Tuhan adalah satu, kebaikan. Tuhan ingin kita lebih naik lagi. Tuhan ingin kita lebih lagi bersyukur di hadapan Tuhan. Karena saat kita bersyukur, kita mempercayai Tuhan sepenuhnya. Amin. Mari sama-sama. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi katakan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sama-sama katakan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya
Amin Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kagumi Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sama-sama kita katakan, tak terbatas kuasamu. Tak terbatas kuasamu. Tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang percaya di segala musim hidup. Sekali lagi katakan, tak terbatas Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga, tak terduga jalan-Mu. Kau yang kuandalkan di segala musim hidup. Mari jemaat Tuhan saja katakan, tak terbatas, tak terduga cara-Mu ya Tuhan. Amin. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Sekali lagi, tak terbatas Tuhan. Tak terduga. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi sama-sama kita katakan, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga, tak terduga cara-Mu. Oh, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh tak terduga cara-Mu dalam hidup kami Tuhan. Jalan-jalan-Mu, rencana-rencana-Mu Bapa. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Jemaat Tuhan, mari bagi berdiri sama-sama. Mari katakan, tak terbatas
tak terduga. Oh, Kau yang ku andalkan di setiap langkah, tak terbatas. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Kau yang ku percaya Tuhan, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Lagi katakan, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami kagumi cara-Mu untuk mencintai kami Tuhan. Kau ada di setiap proses-proses kehidupan kami Bapa. Kau tahu titik terendah kami Bapa. Tangan-Mu selalu terulur buat kami. Haleluya Yesus. Dia. Mari angkat suara-Mu dan tinggikan Tuhan. Nah, Dialah yang dipuji, Dialah yang disembah. Ya Yesus Tuhan, ya Yesus Raja. Haleluya. Hanya bagi-Mu pujian, hanya bagi-Mu syukur kami Tuhan. Hanya bagi-Mu sembah dan pengagungan kami Yesus. Layak Engkau, layak Tuhan. Haleluya. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai siang hari ini, semua karena Tuhan Yesus yang teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami masih diberikan kesempatan, waktu, nafas untuk kami boleh bersekutu di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang luar biasa. Tiba saatnya untuk kembali kami rindu diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu lah pegangan hidup kami. Firman-Mu kekuatan kami. Firman-Mu lah benteng kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan pakai hamba-Mu untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu. Sebelum kami juga menerima tubuh dan darah Yesus. Karena kami percaya Tuhan, kami kembali diingatkan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Cinta kasih-Mu yang sempurna untuk setiap kami. Kami butuh firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Silakan duduk. Shalom. Pemain musiknya kayaknya tetap di sini enak kali ya. Saya tahu di belakang sudah ada cumi pedas dan ada nasi tumpeng. Tapi gak apa-apa kan, makannya ntar. Saudara sehat diberkati, amin. Baik, puji Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini temanya adalah saya coba, wah mau temanya apa ya. Tapi ternyata ini tema kayaknya bagus. Judulnya Ridho.
Apa saudara? Ridho. Ridho Roma. Nah, judulnya ridho. Ridho tuh saya singkatan dari, saya ambil memberi dan doa. Karena ini adalah saya ambil dari Matius pada saat Tuhan Yesus waktu itu mengajar. Ya. Waktu Tuhan Yesus mengajar, di situ dia mengajar tentang memberi. Saya ambil RI-nya. Ya. Dan juga dia mengajar soal doa. Jadi saya ambil RI dan DO. Jadi ridho. Dan ternyata ridho, saudara, itu artinya ikhlas dan sungguh-sungguh. Jadi ternyata pas banget. Halo? Kalau saudara memberi harus ikhlas. Kalau saudara berdoa harus sungguh-sungguh. Yuk kita lihat dulu Matius 6 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Ini ketika Tuhan Yesus mengajar di bukit ya. Matius 6 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Yuk kita baca bersama-sama. Ya 1, 2, 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih maksud arti ayat Matius 6 ayat 3 dan 4. Tuhan ingin mengingatkan kepada saudara dan saya dalam hal memberi. Alkitab jelas katakan, waktu kita memberi, bayangkan saudara, Tuhan Yesus pakai perumpamaan, kalau tangan ini memberi, yang kiri gak perlu tahu. Terkadang kita kan, ya tangan kiri ini kan tangan yang paling dekat kan. Ada yang tangannya 3, 4, 5, 6. Kita punya 2 tangan. Alkitab mengajar kita, tangan kanan memberi, tangan kiri gak usah tahu. Lakukan saja bagian kita dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya tulus. Ini penting saudara. Dalam hal memberi ini penting karena ini kunci untuk kita hidup diberkati. Katakan amin. Alkitab katakan beri maka engkau akan diberi. Lebih baik memberi daripada menerima. Ini kata Alkitab saudara. Tuhan Yesus dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dia mengajar kita semua untuk selalu memberi. Katakan amin. Tapi waktu kita memberi saudara, Tuhan lihat hati kita. Bukan jumlah nilai seberapa besar persembahan yang kita beri. Tapi Tuhan lihat hati ketulusan kita. Tolong katakan amin. Hari ini ada Bu Win, mana Bu Win sama Pak Petrus? Mana ya? Bu Win? Ah itu dia. Pak Petrus boleh gak berdiri sama Bu Win? Sekarang saya lagi pengen, tadi saya jam 9 kerjakan Ibu Evelyn, sekarang saya mau kerjakan Pak Petrus sama Ibu Win. Usahanya apa Bu? Catering. Kalau Pak Petrus ekspedisi pengiriman online ya. Jadi yang mau catering boleh, yang mau kirim-kirim barang juga boleh. Tapi saya cuma mau bilang begini. Saya kenal udah cukup lama ya. Ibu pindah-pindah usahanya, saya selalu diundang untuk berdoa.
Saudara, usahanya bukan usaha maaf besar. Tapi saya mau kasih tahu, Ibu Win sama Pak Petrus jiwa memberinya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ya memang saya belum banyak kenal saudara, tapi ini saya mau kasih contoh aja. Mereka usahanya itu catering makanan. Kadang-kadang sampai saya nggak berani mesen apa-apa. Kenapa? Nggak boleh bayar. Hari ini udah bawa tumpeng lagi karena saya kemarin baru melantik pengurus, dikirimin lagi tumpeng, nanya berapa banyak sih pelayan Tuhan yang ada. Ya, nggak apa-apa kan berdiri enak ya, nggak bercanda, silakan duduk Pak Petrus. Dikirimin lagi. Kadang-kadang sampai saya sama istri nolak, jangan, udah. Saya jujur saudara, dulu saya sering pengen pesen. Tapi dulu saya punya kenalan dulu, tapi udah gak sama-sama dengan kita. Setiap saya mau pesen ke Ibu, Bu Win, Pak Petrus. Saya punya dulu ada kenalan teman. Selalu komplain aja. Bilang, aduh janganlah. Enakan pesen kalau nasi kotak apa? Hendrawan. Pesen macam-macam lah. Tapi saya lebih senang pesen makanan ke orang yang punya hati. Doa saya Pak Petrus, Bu Win diberkati dengan melimpah-limpah. Usahanya maju terus, baru punya cucu ya. Iya, bilang anaknya cucunya jangan banyak-banyak, minimal 6. Ya, saya cuma mau kasih tahu saudara bahwa ada orang-orang yang memberi dengan tulus. Kadang-kadang ada, sering saya dapat makanan. Ini kode juga saudara. Kirim makanan. Saya cuma bilang Tuhan terima kasih. Ada yang kirim babi. Dan saya ini orang yang paling gak bisa nolak babi. Tapi mereka memberi kepada saya dengan tulus. Dan saya mau kasih tahu saudara, saya percaya orang-orang seperti ini diberkati luar biasa. Ketulusan bukan soal besarnya saudara memberi, bukan. Kemarin saya cuma dapat 1 kotak brownies. Saya sampai bilang Tuhan terima kasih. Saya nggak bilang begini, oh ini ada kesaksian nih, ini saya nggak sebut nama ya. Pendeta dari luar negeri sangat dikenal, apalagi kakaknya. Kakaknya bukan lagi dikenal, tapi dikenal di seluruh dunia. Ini saya kesaksian ya di atas ya. Dan ada orang yang kalau saya cerita nih sekarang, orangnya ada di belakang. Tahu ceritanya, bahkan dia saksi hidup. Ketika pendeta ini, pendeta besar ini, dapat makanan saudara. Semacam kayak kue-kue di kotak. Dan ternyata dikasihlah hamba Tuhan ini dari luar pelayanan. Ada seorang ibu kasih nasi kotak. Nggak tahu, bukan kue di dalam kotak. Ini buat Pak Pendeta. Dia terima. Habis itu saudara, setelah dia pergi, ibu ini pergi. Saudara tahu, itu kotak makanan ini. Ya. Ini orang di belakang nih, saya saksi hidup. Itu dibuang ke tempat sampah. Dan waktu dibuang ke tempat sampah, nggak lama orang yang ngasih telepon, Pak, sudah terima belum kuenya? Sudah, terima kasih. Udah lihat dalamnya Pak? Sudah terima kasih. Pak, saya ada titip berkat loh buat Bapak di dalam situ.
Berkat apa? Berkat uang. Dengan nilai jumlah yang cukup besar. Bahkan bukan hanya cukup besar, sangat besar. Saudara tahu, pendeta ini kesaksian nih. Pendeta ini lari lagi cari tempat sampah yang tadi. Dia buang makanan, dia korek. Di dalamnya ada amplop. Saudara, saya belajar untuk menghargai setiap pemberian. Saya nggak pernah kemarin kemarin ada acara pentabisan di tempat ini. Pelayan-pelayan di belakang semua melayani dengan luar biasa. Tidak hanya sampai melayani dengan luar biasa. Mereka berkorban. Saya minta dong pelayan-pelayan Tuhan, karena kemarin nggak saya panggil ke depan, sekarang juga nggak panggil. Tapi semua pelayan-pelayan yang melayani kemarin berdiri. Berdiri. Pak Julius juga berdiri. Pak Pengki juga berdiri. Saudara, itu yang di belakang tuh semua tuh yang saudara lihat. Anto juga berdiri, ada kan? Itu melayani hamba-hamba Tuhan. Karena gini, pentabisan itu saudara, itu saya tuh mentabiskan gembala-gembala. Jadi pelayan-pelayan yang di belakang itu melayani Tuhan dengan tulus. Mereka memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang, bahkan sampai ada yang kasih makanan dan sebagainya. Saya mau bilang itu pelayan-pelayan Tuhan. Hari ini firman Tuhan buat mereka juga. Karena mereka orang-orang hebat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya mau bilang mereka orang-orang hebat. Silakan duduk, gak apa-apa. Kerajinan juga, kesian Pak Pengki kan. Mereka memberi dengan tulus. Dan saya percaya, saya ingin menyampaikan gini. Orang yang memberi dengan tulus, dengan ridho, dengan ikhlas, orang itu diberkati luar biasa. Dengan memberi saja, saya percaya ada damai dan sukacita. Jangan ngomong yang lain-lain deh. Tuhan pasti balas, kita gak usah ngomong. Oh, kalau kita memberi pasti Tuhan akan kasih. Karena firman Tuhan katakan, beri maka engkau akan diberi. Jangan. Kalau kita masih bisa memberi aja untuk orang lain, saya percaya ada yang namanya damai dan sukacita. Saudara mau hidup bahagia, banyak-banyak memberi. Nggak ada amin. Banyak-banyak memberi. Sekali lagi saudara, waktu kita memberi, Tuhan mau ingatkan, Tuhan lihat hati, bukan nilai jumlah yang kita beri. Makanya jangan pernah juga ada orang memberi pamer. You know pamer? Itu loh lantai yang batu itu. Oh itu salah marmer. Pamer. Gak usah. Kita memberi dengan tulus, beri yang terbaik. Yang penting nih dengar baik-baik saudara. Tuhan lihat karena kalimatnya begini. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan saya tuh lagi pengen ambil kata tersembunyi. Nanti doa, saudara juga lihat. Nanti saya akan bahas soal doa. Doa juga bicara tentang tersembunyi. Jadi inti dari khotbah saya sebetulnya satu kata, tersembunyi. Ya, ingat ini. Ayat 4 tadi katakan, hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi membalasnya kepadamu. Jadi Tuhan gak lihat yang pamer. Justru ketika saudara memberi dengan tulus, saudara gak kepengen mendapatkan pujian, saudara gak kepengen dapat aplaus, tepuk tangan. Saudara memberi dengan tulus, ikhlas. Itu yang Tuhan balas. Itu yang Tuhan berkati. Amin, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Sekarang persembahan udah gak lagi dijalanin gini. Dulu kalau ada begini saudara, orang yang kasih banyak akan tahu. Iya kan? Tapi kita juga, saya ingat cerita janda miskin yang memberi 2 peser.
Coba buka deh Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44 nih, lihat nih. Orang pikir orang kaya bisa memberi lebih daripada orang miskin. Saya mau katakan tidak begitu di mata Tuhan. Dan memang faktanya tidak begitu. Sekarang saya tanya sama saudara, yuk kita lihat. Nanti saya tanya. Markus 12 ayat 41 katakan, yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap kemana? Menghadap kemana? Stop. Kalau ada di YouTube pendeta yang bilang katanya persembahan itu gak penting. Dan dia hanya bilang, yang penting sekarang kita mempersembahkan tubuh ini kepada dia. Oke, gak salah. Saya ulangi, tidak salah. Tapi saudara, ketika kita memberi juga saudara, itu Tuhan lihat. Ada amin? Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Yes. Enggak salah. Tapi saya mau tanya sama saudara. Ketika kita bilang, Pak yang penting kan tubuh ini. Tapi kalau saudara pelit. Saya mau tanya sama saudara. Apa tubuh saudara berkenan kepada Allah? Tolong jawab semua dengan keras. 1, 2, 3. Jadi memberi itu penting. Sekarang banyak pendeta bilang enggak penting. Saya khotbah begini, saya juga enggak tahu. Saya pengen Tuhan, saya pengen bicara tentang apa Tuhan. Tuhan bilang 2. Memberi dan doa. Saya gembala saudara. Saya kadang-kadang takut bicara soal persembahan. Takut betul. Tapi saya mau kasih tahu, nanti saya akan baca. Ada satu kesaksian luar biasa. Saya nggak tahu orangnya ada di sini atau tidak. Sepertinya mungkin ada. Saya mau tanya, Ibu Gabriela ada nggak ya yang WA saya, chat saya kesaksian? Ada nggak Ibu Gabriela? Ada ya. Ibu ya, yang chat saya kan kesaksian kan? Ini nggak janjian ya Bu ya? Ya Pak ya, nggak janjian ya. Nanti saya boleh nggak izin baca kesaksian Ibu? Boleh ya? Saya mau saksikan ini. Saya diberkati. Salah satu waktu saya lagi tanya Tuhan soal saya mau bicara persembahan sama doa, tiba-tiba saya dapat berkat dari chat WA Ibu ya. Yang di sebelah kan suami ya, belum berubah ya. Iya. Oke. Nanti saya izin saya baca ya Bu ya. Koreksi kalau saya berlebihan ada tambah-tambah, Ibu angkat tangan aja bilang itu bohong, itu nggak benar ya Pak Bu ya. Karena saya cuma baca WA-nya Ibu nanti saya mau baca. Saya diberkati. Tapi kita lihat dulu. Alkitab bilang begini. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan. Seringkali sekarang orang bilang, oh tubuhmu nggak bisa saudara. Kalau kita ingat 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Salah satu yang menyebabkan kita mengalami masa-masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Coba kita lihat. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan apa? Datang masa yang sukar. Ayat 2. Manusia apa? Mencintai dirinya sendiri dan ini manusia akhir zaman. Balik lagi ke Markus 12. Yuk kita baca sekali lagi ayat 41 mulai. 1 Markus 12 ayat 41. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan. Dan memperhatikan, perhatikan sudah, memperhatikan. Terus bagaimana orang banyak masukkan uang ke dalam peti itu. Banyak apa? Banyak orang kaya memberi dengan jumlah yang besar. Jadi dari zaman dulu orang kaya juga tahu hidup mereka itu bisa diberkati karena pemberian Tuhan. Jadi jangan pakai juga ini saudara, seolah-olah karena gue pinter, karena gue bisa, karena gue hebat. Dari zaman dulu orang kaya tahu bahwa Tuhanlah yang memberi.
dan Tuhan juga yang mengambil. Tolong katakan amin. Ayat 42. 1, 2, 3. Lalu datanglah seorang janda miskin dan ia memasukkan apa? Berapa saudara? 2 peser, yaitu 1 duit. Kalau orang kaya memberikan dengan jumlah yang besar dan Tuhan Yesus memperhatikan kira-kira cara memberinya, saudara tahu kan seperti apa kan? Pengen dilihat orang. Kalau misalnya nih sekarang ya, kalau kita masih pakai amplop, ya pakai kantong kolektor, dia masukkannya mungkin waktu pelayan Tuhannya lagi gini, dia taruh tangannya di atas. Terus dia lepas, supaya orang bisa lihat, ini contoh. Tapi kalau orang yang memberi cuma 2 peser kira-kira gimana? Orang memberinya juga pasti ya, gak perlulah orang lain lihat. Yang penting dia pengen memberi dengan tulus, ikhlas. Dan buat dia, yang penting Tuhan tahu bahwa dia memberi dengan ikhlas. Ayat 43, yuk kita baca 1, 2, 3. Maka dipanggilnya, ayat 43, 1, 2, 3. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka apa saudara? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang masukkan uang ke dalam peti persembahan. Ya. Sebab apa saudara, ayat 44, sebab mereka memberi dari kelimpahan. Tetapi yuk kita baca sama-sama. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya dia berikan kepada Tuhan. Sekarang saya tanya sama saudara, ada orang kaya memberi 1 juta. Tapi ada orang satu lagi memberi hanya 100.000. Orang yang 1 juta ini di saldonya masih ada 200 juta. Tapi sedangkan orang yang memberi 100.000 mungkin saldonya cuma sisa 20.000 rupiah. Saya mau tanya sama saudara. Makanya Tuhan Yesus kan bilang bahwa janda ini memberi lebih. Bahkan dikatakan loh, ada kalimat seluruh nafkahnya. Kita kan juga bisa belajar 2 hal dari ayat terakhir ini. Yang pertama, si orang kaya bisa memberi dengan 1 juta karena di banknya masih ada 200 juta. Berarti kalau 1 juta di banknya masih ada 200 juta, cuman berapa persen saudara? Berapa persen? Berapa persen? Berapa? Iya 0,05%. Iya betul. Dia memberi 1 juta. Yang 100.000 baru dia masukin 100.000 itu di rekening kepotong bunga bank habis. Dia memberi berapa banyak? 100% lah dia berkasih semuanya buat Tuhan. Kita belajar saudara. Yang pertama lewat ayat terakhir, bukan soal nilai. Tapi yang miskin ini yang pertama, dia berani memberi. Saya percaya karena dasarnya dia mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia tahu cara memberi. Gak ada amin kan? Iya. Saya baca dulu deh ya kesaksian ibu, boleh ya? Oke.
Ibu Gabriela boleh deh berdiri sama Bapak deh supaya tahu ya. Mungkin yang di belakang nggak ngelihat. Tadi kan Ibu gini-gini. Yang di belakang nggak ngelihat ya. Boleh ya Bu ya. Hari ini saya pengen banyak suruh orang berdiri ya ini. Tepuk tangan dulu dong buat ini. Saya bacakan ya Bu ya. Ya silakan duduk Bu. Oh iya Pak. Ini dia. Oh iya Pak. Karena Ibu Gabriela ini yang juga mengusulkan sesuatu yang baik. Pak boleh nggak sekolah minggu di awal didoakannya supaya pas nanti lagu pujian sampai firman tidak terpotong, tidak terputus. Ide bagus karena beberapa gereja yang saya layani juga sekolah minggu di awal. Ide yang baik, saya terima masukannya, terima kasih. Tapi beliau ngomong begini, oh iya Bapak, mungkin Bapak lupa pulang dari Amrik, Bapak ada khotbah soal perpuluhan waktu ibadah di ruang dian. Saya mau bersaksi Pak, saya mengalaminya. Pandemi 2020, suami saya kena dipaksa resign tiba-tiba setelah 8 tahun kerja karena kantor nggak mau bayar juga pesangon. Anak saya baru masuk SD, bayaran 1 bulan pun belum. Tapi papanya sudah dipaksa untuk jadi pengangguran. Puji Tuhan, 1 bulan sebelum kejadian itu, Tuhan suruh kami memulai usaha kecil-kecilan. Belum kelihatan hasilnya, tapi ketika suami dipaksa resign, saya bersyukur ada sampingan yang bisa saya lakukan buat keluarga saya. Setelah itu ekonomi kami terpuruk. Saya ingat sekali saya ingat sekali setelah itu ekonomi kami terpuruk, saya ingat sekali cuma bisa bawa persepuluhan ke gereja itu 7.500 perak. Mama mertua saya sampai ikut nangis bersama saya. Tapi di situ Tuhan ajar kami berdua untuk beriman. Hanya bergantung sama Tuhan, bukan manusia. Kami bertobat dan sungguh-sungguh cari Tuhan. Kami terus kasih perpuluhan walaupun mungkin sedikit, kami belajar setia. Puji Tuhan, memang Tuhan itu dahsyat. Ketika saya pulih, hubungan saya sama suami pulih, hubungan saya sama Tuhan pulih, usaha perlahan bangkit. Tuhan pulihkan juga ekonomi kami. 1 tahun kemudian saya bisa bawa persepuluhan yang 7.500 itu dikali 1.000 sama Tuhan. Saya tahu nih otak lagi ngitung kan. Saya tahu muka-mukanya lagi ngitung. Kalau ngitung gini gampang, iya kan? Kali 1.000 sama Tuhan. Bahkan Mei kemarin Tuhan berkati kami. Maaf. Tuhan kali 1.000. 2 tahun kemudian, tadi 1 tahun kemudian, sekarang 2 tahun kemudian, akhirnya saya bisa bawa kembali lagi. Perpuluhan saya bukan lagi 7.500 kali 1.000, tetapi naik jadi 7.500 kali 2.000. Dan bahkan bulan Mei Tuhan berkati kami bisa ajak orang tua kami liburan bareng. Dan gak tanggung-tanggung 8 orang liburan. Kemananya jangan kepo. Ya. Mau kepo nih jemaat, kadang-kadang kepo aja. Ya ini rahasia perusahaan. Ya.
Tapi nggak pernah saya sama suami pikir Tuhan bisa sediakan buat kami. Itu baru nih, ini kalimat yang saya suka. Itu baru satu dari jutaan kebaikan Tuhan di hidup saya dan keluarga. Saya cuma mau bilang, terus bicara soal setia, perpuluhan memberi kepada jemaat, supaya makin banyak jemaat yang bisa menghitung berkat Tuhan dan terheran-heran betapa dahsyatnya Tuhan Yesus untuk kita. Tepuk tangan dulu. Terima kasih buat kesaksiannya, membuat saya jadi terus berani juga ngomong. Saya tuh pendeta yang paling gembal, takut bicara itu. Ada pendeta yang tiap ini enggak, saya enggak. Tapi terima kasih, saya dikuatkan. Dan itu tugas kami, saudara. Tugas gereja juga menyampaikan ini kepada jemaat. Soal memberi, saudara, bukan soal lebih. Tapi Tuhan lihat hati, ikhlas gak kita, tulus gak kita memberi. Gak usah. Ya. Kadang-kadang serba salah juga, saudara. Saya umumin persembahan persepuluhan. Karena ada suara-suara miring, suara-suara sumbang. Sekarang harus terbuka, oke terbuka. Kalau kurang mau gak nambahin. Ayo nih kita lagi pengen beli gedung nih, ayo tabur. Berani gak? Seberapa berani sih saudara? Kadang-kadang saya harus telan sendiri saudara. Cuma serba salah kami. Kalau saya harus umumin, bisa dinilai baik, bisa dinilai tidak baik. Emang jadi gembala serba salah. Gembala gemuk dibilang katanya gak pernah puasa. Gembala kurus kurang berkat. Iya kan? Serba salah. Tapi saya percaya saudara, jemaat GBRM adalah jemaat-jemaat yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Mau saya umumin, mau saya tidak umumin, tetap berpikir positif. Karena hidup saudara dan saya itu ada di tangan Tuhan. Tuhan yang atur, Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang juga memberkati kita. Amin. Dan terima kasih buat kesaksiannya. Dan ini Tuhan Yesus ajar kepada kita. Saya bacakan Matius 6 ayat 34 sekali lagi sebelum saya masuk di poin doa. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kadang-kadang ketika istri saya pengen memberi, kadang-kadang ketika saya juga pengen memberi, saya gak lapor. Kenapa saya gak lapor? Karena kami bisa tiba-tiba miskomunikasi. Saya pengen memberi, istri saya paling demen itu ketemu orang yang bersih-bersih di depan pintu kamar mandi. Jadi kalau depan pintu kamar mandi mall, apalagi kalau yang paling sering itu di airport ya, kalau kita lagi terbang, itu yang tukang-tukang bersihnya, ya terima kasih. Itu istri saya tuh paling senang berkati. Saya kalau di food court ada orang-orang bersih yang bersih-bersih angkat piring, itu juga saya paling senang memberi. Nah di saat kami memberi bisa saja. Kadang-kadang kalau saya ngomong ke istri saya, ya saya tiba-tiba keluarin duit 100.000. Istri saya bilang, atau saya yang bilang, istri saya memberi 100.000, saya bisa bilang begini, banyak amat sih. Halo? Saudara nangkap gak? Yang suami istri, alami gak? Bapak sendiri apa berdua? Berdua kan? Aduh. Alami gak Pak? Sering ya? Yang lebih sering ngelarang yang mana? Oh ibu yang sering. Yang sering, ibu sering memberi, suami sering ngelarang, atau suami sering memberi, ibu yang sering melarang? Hah? Memberi tanpa suami tahu. Ya, tapi ibu yang sering memberi.
Atau suami yang sering memberi? Ini saya nggak dengar nih. Saya biar saudara tahu nih. Saudara ketawa-ketawa soalnya. Kadang begitu, misalkan kita di komplek tukang sampah ngasih apa, kita suka memberi. Kadang kan kata istri saya juga udah memberi gitu. Jadi dilarang. Padahal berkatnya kan double kan nanti. Jadi istri komplain kan. Kadang-kadang begini saudara, kita memberi ya. Ternyata pemberian kita bisa menimbulkan masalah. Halo? Di saat kita memberi, terkadang pemberian kita bisa menimbulkan masalah dengan pasangan kita. Itu bisa terjadi saudara. Makanya Alkitab bilang begini, kalau kita mau memberi, udahlah beri aja, gak usah ngomong-ngomong. Oh gak bisa Pak, gak bisa. Harus ngomong. Ada aturannya. Capek yang begini. Memberi aja harus ngomong, ada aturannya. Saya mau bilang begini. Ya, gimana janda ini saudara? Saya gak tahu jandanya punya anak apa enggak. Tapi yang pasti dia gak punya suami. Karena dia janda. Iya kan? Tapi kalau dia punya anak udah besar, dia memberi semuanya. Kadang-kadang saya lagi mikir kalau baca ayat ini, gimana anaknya? Tapi buat saya begini, kita belajar dari cerita ini. Tuhan bilang begini, orang ini memberi lebih daripada semua orang yang memberi hari ini. Dan masukkan persembahan mereka ke kotak persembahan. Orang ini memberi lebih. Dan ketika saya begini saudara, ketika Tuhan memperhatikan janda miskin ini, saya teringat ada janda yang waktu itu cuma punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Saya mau kasih tahu saudara, kalau Tuhan sudah perhatikan, dengar baik-baik. Mujizat lepas mujizat, lepas mujizat, lepas mujizat akan terjadi dalam hidup orang itu. Kalau Tuhan mau pelihara, Tuhan bisa benar-benar kirim burung gagak, mencot dan berkati saudara. Jadi saya cuma mau bilang begini, Tuhan mengajar kita kalau bicara memberi, beri dengan tulus, ikhlas, dan jangan pernah takut untuk memberi. Saudara ketemu orang pengen berkati, kasih, beri yang terbaik. Saya percaya saudara diberkati. Karena Tuhan melihat orang-orang yang memberi dengan hati tulus. Tadi kuncinya katanya apa saudara? Tersembunyi. Nah sekarang kita lihat Tuhan Yesus juga ajar soal berdoa. Matius 6 ayatnya yang ke-6. Yang tadi kan Matius 6 ayat 3 dan 4. Sekarang lihat Matius 6 ayat 6. Yuk kita baca sama-sama. Nanti saya jelaskan semua. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di mana saudara? Di mana saudara? Di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kembali lagi ada kata tersembunyi. Tuhan kembali mau bilang, doa juga kadang-kadang gak usah pamer. Dia lebih senang orang yang diam, tenang, tapi dia mau memberi dengan tulus, ikhlas. Tapi dia mau berdoa juga dengan sungguh-sungguh. Nggak perlu dilihat orang, nggak perlu. Oh ini orang rohani banget. Kadang-kadang sekarang saudara, sejak saya juga banyak kumpul dengan hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, mau makan aja kita harus doa kan. Jadi kadang-kadang saya lihat ada yang kadang-kadang kalau kita minta tolong, Pak, Bapak doa ya. Push. Kalau di tempat makan ada pendeta yang langsung berdiri. Padahal cuma doa makan. Ngapain lu berdiri? Duduk aja kita dengarkan, yang penting dengar kan. Berdiri. Kami berdoa buat setiap makanan minuman yang ada saat ini di hadapan kami di meja. Serem kali. Padahal udah duduk tenang, kalau kita suruh doa,
Tuhan terima kasih untuk makanan. Yang paling enak tuh saya kalau makan sama siapa? Pak Pengki. Kalau Pak Pengki dapat giliran doa, doanya singkat, padat, dan cepat makan. Masih panas itu makanan. Karena Pak Pengki doa gini, Tuhan terima kasih untuk makanan minuman ini. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, amin. Selesai, dan kita selesaikan juga secara jantan. Tapi kalau kadang-kadang sama ada pendeta-pendeta teman-teman saya itu yang aduh. Kadang-kadang itu kalau udah berdoa. Cuma mau doa makan dia pakai berdiri, tangannya pakai begini. Terus dia berdoa untuk makanan minuman, tapi sebelum masuk makanan minuman dia berdoa untuk fakir miskin, orang-orang, janda-janda. Aduh capek saudara. Kadang-kadang orang doa padahal Alkitab bilang loh, kalau saudara baca ya itu perikop itu, jangan bertele-tele. Doa-doa aja, doa makan ya doa makan, nggak usah kesana kesini. Tuhan terima kasih. Tuhan lihat mereka di luar sana banyak orang-orang yang tidak makan. Tuhan mereka masih banyak minta-minta. Kasihanilah mereka, capek tuh. Supnya dari ada asapnya sampai berhenti. Sampai mulai lemak-lemaknya kumpul gitu saudara. Capek yang begini disuruh doa. Makanya sekarang kalau saya doa, ada pelayan-pelayan Tuhan yang doanya panjang, saya gak mau tunjuk doa. Karena apa? Capek yang begini disuruh doa. Tapi puji Tuhan pelayan-pelayan Tuhan di sini doanya cepat-cepat semua. Karena sudah terlatih, maju tak gentar. Ya. Saya punya ada teman saya hamba Tuhan tuh. Saya lagi banyak juga belajar doa dari teman saya hamba Tuhan. Saya bilang, doa untuk perjalanan kita. Saya senang kalimatnya itu luar biasa. Saya belajar tuh orangnya di belakang, Pendeta Julius Parapat. Pak Julius boleh berdiri dulu Pak Julius. Nah, ini dia nih orangnya. Itu kalau doa saudara bukan luar biasa. Tuhan terima kasih. Tuhan kami akan pergi, katakanlah ke Bandung. Kami akan ke Bandung. Tuhan kiranya jalan-jalan yang kami lalui, Tuhan sudah lebih dulu berkati. Tuhan sudah lebih dulu jaga. Rapi banget tersusun. Rapi. Terus saya bilang, oh jadi kalau kita nggak lewat sini, tempat ini nggak dijaga ya Pak? Saya bercandain Pak Julius, nggak ada yang jaga dong Pak, Tuhannya nggak ada dong Pak. Jadi karena kita lewat baru ada Tuhan di jalan ini Pak, katanya. Saya sekali dek Pak Julius, saya ketawa dia. Jadi kalau doa, kalimat susun kosa katanya bagus banget. Cuman ya itu kadang-kadang. Jalan-jalan kami percaya Tuhan sudah berkati. Jadi kalau kita nggak lewat nggak diberkati itu jalan. Jadi saudara kalau mau jalan yang diberkati, jalan-jalan yang kami lalui. Tapi Alkitab bilang apa saudara? Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Ini kunci, tutup. Karena apa? Bapamu yang di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Kemarin waktu pengurus mau ditabiskan oleh saya saudara, aduh saya sampai gak enak. Saya sampai gak mau suruh mereka berlutut, tapi ketua saya bilang begini, sampai nyamperin bilang ini, Pak Paulus, mereka yang didoakan Pak Paulus harus berlutut, itu gembala-gembala. Saya yang paling muda saudara. Dalam hati saya, aduh gimana nih. Tapi ya untung bukan saya ngomong, saya ada rasa risih. Tapi Pak Kiki bilang ini, ya gembala-gembala saya minta untuk berlutut. Pak Paulus akan doakan pentabisan. Karena mereka pengurus di bawah saya. Karena saya ditabiskannya sama Pak Kiki, ketua BPD. Jadi saya tabiskan, itu gembala-gembala sudah. Gerejanya ada cabang di Kelapa Gading, cabang di sana, cabang ini. Jemaatnya banyak-banyak. Saya berdoa, berlutut. Sampai saya doa di sini. Saya mau nangis saudara. Saya cuma bilang Tuhan siapa saya. Tapi saya mau kesaksiannya bukan soal pentabisannya. Adalah salah satu namanya Pak Franky, pendeta Franky Darmawan. Tiba-tiba hari Jumat malam dia telepon Pak Aris, sekretaris saya, dan telepon Beni supaya kopi yang dia mau sumbang buat dibagi-bagi tolong diambil karena saya nggak mungkin hadir ke pentabisan, saya sakit. Dia panas tinggi sampai ada pembuluh darahnya di bagian mata itu pecah. Dia sakit. Waduh, saya ngerasa sedih. Saya bilang, Pak, saya gak kuat Pak Paulus. Mungkin saya akan ke rumah sakit. Terus saya bilang begini sama Pak Franky, pendeta Franky. Pak, saya akan masuk ke kamar saya. Saya akan berdoa buat Bapak.
supaya Bapak besok bisa hadir. Dan akhirnya benar-benar saudara, saya di kamar berdoa, Tuhan ingat Pak Frankie, Pak Pendeta Frankie Darmawan. Dia sakit Tuhan, dia gak kuat. Karena waktu dia suruh ambil kopi, saya bilang enggak, kopinya nanti Bapak yang bawa ke sini. Pak nanti kalau saya sakit gak kuat, saya mau ke rumah sakit, tiba-tiba saya dirawat gimana? Saya bilang enggak, Bapak pasti bisa, Bapak bawa ke sini. Dan akhirnya saya berdoa di kamar, berdoa. Setelah berdoa, saya deg-degan juga. Ini kopi datang gak ya? Tapi puji Tuhan akhirnya dia datang. Dan kalimat dia cuma bilang gini, terima kasih Pak. Dia pakai kacamata agak gelap di foto, kalau yang pakai kacamata agak gelap karena matanya masih merah. Dia buka kacamatanya, ini Pak. Dan badan saya masih gerges tapi udah jauh lebih enak. Kemarin saya sakitnya luar biasa. Saya cuma mau bilang sama saudara, jadikan tempat tersembunyi kamar kita itu war room. War room itu bukan saudaranya warkop. War room itu artinya kamar perang. Saudara, banyak doa di kamar. Karena disitulah mujizat lepas mujizat terjadi. Ada amin? Gak usah kadang-kadang kita pamer dengan doa-doa kita seolah-olah kita S3, S2, S3, S-Moni, S-Teller lah, S-apa lah. Enggak. STH, MTH enggak. Yang penting saudara, Tuhan lihat ketulusan sungguh-sungguh hati saudara berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat orang yang berdoa di tempat yang tersembunyi. Karena dia yang ada di tempat yang tersembunyi juga akan memberkati orang-orang yang tulus ikhlas berdoa. Hari ini memberi dengan ridho, dengan ikhlas, dengan tulus. Berdoa juga dengan ridho, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Saya percaya hari ini kalau saudara lakukan itu, saudara akan diberkati luar biasa. Karena dia melihat dan dia membalas apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri, siapkan hati untuk menerima perjamuan yang kudus. Bapak terima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengajarkan kami sesuatu yang sederhana. Memberi dengan ikhlas, dengan tulus. Berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan ridho, dengan ikhlas. Tuhan terima kasih. Kami mau menjadi pendoa-pendoa yang luar biasa. Kami mau menjadi orang-orang yang suka memberi. Karena kami juga hidup oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih, berkati setiap hamba-hamba-Mu, umat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari saya minta petugas. Haleluya. Sama-sama kata. Hallelujah, for the Lord God Almighty reign. Hallelujah, 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 for the Lord God Almighty reign. Sama-sama katakan. Hallelujah, holy, holy. Saya persilakan saudara untuk duduk. Silakan duduk di Tuhan. Cuma boleh dipersilakan duduk.
kita semua bangkit berdiri. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Yesus? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Sebab setiap, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah darah Yesus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami yang di surga, terima kasih tidak ada satupun kami yang di tempat ini yang tidak diberkati. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mati dan bangkit untuk pelanggaran, kesalahan, bahkan dosa-dosa yang kami lakukan. Engkau mati dan bangkit untuk kutuk, penyakit, kegagalan, kehancuran, kelemahan, kemiskinan kami. Terima kasih Tuhan, Kau bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan kami hidup yang kekal, hidup yang berkemenangan, hidup yang diberkati, hidup yang dimerdekakan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada suatu pun kami di tempat ini yang tidak diberkati. Kami percaya saat kami makan roti yang adalah tubuh Yesus, saat kami minum air anggur yang adalah darah Yesus, kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dengan sebebas-bebasnya. Kami sudah diberkati. Yang sakit disembuhkan, terikat dilepaskan, lemah dikuatkan, yang punya masalah pergumulan, Tuhan Yesus sudah berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami sudah terima kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Silakan dulu tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya, kita sudah diberkati oleh firman Allah dan perjamuan Nasa yang Kudus.